Jadi hati-hati. Andai kata seorang melihat dia bernasab ke Rasulullah, kita ngeh dulu, benar nggak dia nasabnya ke Nabi Muhammad SAW. Orang aku Habib nggak sembarangan, harus punya nasab. Habib Husain bin Tahir, anak ngerti Habib Husain, dia punya alim luar biasa. Adik atau kakaknya Habib Tahir, Habib Naam, itu begitu. Anak punya bibi, bukan laki-laki, bibi anak. Oh, Syarifah adik abah anu pinter dan nih perempuan no. Bayangkan dia laki-laki, masya Allah. Jadi kita dididikan perempuan. Oke, Sayyidina Ali Zainal Abidin As-Sajjad dididik Sayyidah Zainab, ya, adik Sayyidina Husain radhiyallahu anha. Nah itu, kenapa kita hidup seperti ini? Untuk kita mendapatkan hasil, untuk kita mendapatkan genggam agama Nabi SAW, untuk kita diaku umat Rasulullah, untuk kita diaku umat Nabi Muhammad, ya. Jadi apa-apa yang benar udah itu hak, benar. Ya, apa-apa yang salah difahami, dan jangan sampai segala sesuatu yang batil, ya, jadilah sifat, jadilah pikiran. Itu su'dan. Husain tadi masya Allah nerangkan, jangan punya su'dan, harus husnudzan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammad al-Muqtar wa alihi al-adhar wa ashabil akhyar adadan ni'amillahi wa ifadhalih. Alhamdulillahilladzi likulli syai' lillah wa fillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidi rasulillah habibillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa qala aidan inna akramakum indallahi atqakum. Al-ayah, sadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat seiring salam keharibaan junjungan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana majelis Lailatul Khamis kita duduk di tempat yang dikatakan ini luar biasa, yang dikatakan penuh keberkahan, yang dikatakan daripada taman-taman surga Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah limpah curahkan keberkahannya, amin, Allahumma amin. Yang pertama, al-fakir hormati Ustaz Ramadan selaku khadim majelis Lailatul Khamis, mata'an Allah bituli hayatih, mudah-mudahan Allah panjangkan umur, Allah sehat afiahkan badan, Allah mudahkan segala urusan. Abil khusus kepada Habiban al-Mahbub Al-Habib Husain bin Tahir Al-Haddad, mudah-mudahan dipanjangkan umur, digobul hajat, sehat afiahkan badan, dan mudahkan segala urusan. Dan antum semua jamaah majelis Lailatul Khamis mudah-mudahan mendapat ilmu manfaat, gobul maulid, diberi gobul hajat, dipanjangkan umur, sehat afiahkan badan, dimudahkan segala urusan. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang hari Rebu malam Kamis, hari atau Kamis malam, ya. Ada yang mengatakan ini malam Kamis, ada yang bilang Kamis malam. Ini manusia ini memang luar biasa. Jadi kita kalau ngelihat orang ini, kalau bisa meneliti. Kalau ngelihat orang ini kita kalau bisa ngeh, ya, kalau bisa ngeh. Misal ada Habib Muhammad Al-Idrus misal. Itu tanya, antum min siapa, dari mana? Ana Muhammad Al-Idrus misal. Oh, ente anak siapa, dari mana? Begitu ya. Jadi supaya enggak kekecoh, ya, supaya kita benar kalau ngelihat apa-apa ini sah, sesuatu yang
enggak palsu ya, tapi asli. Nah, dia Allah Subhanahu wa taala adakan Rasulullah rahmat ini beneran. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan di Al-Qur'an ad-dinu Muhammad, al-Islam ini beneran. Dan Allah Subhanahu wa taala jamin sebab kita syahadat wala tamutunna illa wa antum muslimun. Allah katakan bihaqqa tuqatih, bahwa takwa terus orang ini mati sampai dia genggam agama Islam ini beneran. Nah, jadi bukan suatu keterangan, sesuatu yang nggak bisa menjadikan seorang ini jelas, yang menjadikan seorang ini ngerti. Nah, karena al-haq min rabbikum, sesuatu yang benar ini pasti dari itu Tuhan. Nah, apa segala sesuatu yang kita lihat di dunia ini harus benar-benar kita fahami benar-benar, terutama mengenai Ahlul Bait al-Mustafa Rasulullah Sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, mengenai keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi dikatakan Rasulullah dalam syarah Ihya al-Ulumuddin ini dari satu ustadz Kiai Novel ya. Waktu itu ana duduk ataupun ana mendengar lah begitu. Jadi beliau Ustadz Novel dipanggil Ustadz Novel Uji. Jadi mirip Ustadz Jeffrey itu. Ustadz Novel ini dikatakan man habba ahlu baiti dakhalal jannah. Dalam syarah Ihya Al-Ulumuddin dikatakan Rasulullah bersabda, Nabi ya, Nabi Muhammad, junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sabda Rasulullah, siapa kita cinta keluarganya dakhal jannah, dimasukkan ke dalam surga begitu. Jadi ada sesuatu yang harus kita di dunia ini melajarin, harus kita harus kita tahu. Kenapa? Karena bersangkutan dengan aturan Allah, bersangkutan dengan adinu Muhammad ya, dengan agama kita jalani. Nah, sampai dikatakan Rasulullah seperti itu. Nah, dia misal ada Habib ini ada marga yang susah, ngerti nggak? Jadi Habib ini macam-macam marganya ya. Ada As-Suggaf, Al-Idrus, Al-Haddad, Al-Husain bin Tahir Al-Haddad. Ini ma'ruf. Al-Haddad ini udah sohor ya. Al-Atas, anak Al-Atas. Al-Atas memang katanya sombong, Al-Atas ini sombong. Nah, di sana itu ada marga-marga yang kita kenal. Ada yang memang bukan baru. Ini bukan baru. Jadi kita ini di Indonesia ini baru merdeka ya. 1945. Jadi ketika zaman dulu nih nasab para habaib ini mungkin belum rapi, belum ketata. Nah, sekarang udah ada lembaga nasab Rabithah Alawiyah dikatakan, yang dia nyatet nasab. Ada beberapa nasab ini yang susah. Semisal Wali Songo. Ya, Wali Songo ini dari Abdul Malik Ad-Damat Khan. Itu dicantumkan dalam kitab Samsul Dhahirah. Al-Habib Ali Masyhur yang mencatat itu orang dulu. Bukan kayak semacam Habib Umar bin Hafid, Umar Hafid aja begono. Ini orang dulu lagi. Masya Allah ya. Nah, itu di situ di zaman Habib Alwi bin Tahir Malaysia Al-Haddad, nasabah Habib Alwi bin Tahir. Di zaman kita di sini Habib Ali bin Ja'far As-Suggaf, nasabah yang nyatat semua Habib Tahir, abahnya Habib Husain, jid'ana Habib Abdullah bin Husain, yang nyatat semua dia Habib Ali bin Ja'far As-Suggaf. Ada beberapa yang memang kita ini susah ya, termasuk Al-Khan dari yang terus keturunannya Wali Songo, Abdul Malik bin Alwi Ad-Damat Khan. Ini dia raja ya, yang terus diceritakan itu ya, itu dia ke daerah Thailand lah, baru terus ke sini ya, ada cerita sejarahnya itu. Nah, terus ada lagi Basyaiban. Nah, Basyaiban ini ada lagi wallahu alam ini ya, Asy-Syaibani. Nah, ini Asy-Syaibani ini nggak ngerti kita. Kita angkat tangan, jangan kita ngerti ngerti, jangan. Ada Basyaiban. Ada Basyaiban ini termasuk ada leluhur ana dari perempuan di Pekalongan, Jawa Tengah. Ana ini asli Pekalongan, Umi Pekalongan, Abah Jakarta. Abah ana keluarga Abdullah bin Syami Kalibata. Nah, jadi ada Basyaiban ini dia dari anak Muhammad Al-Faqih Al-Muqaddam, keturunan dari Muhammad Al-Faqih Al-Muqaddam. Ya, itu udah ada keterangan itu dari nasabah. Jangankan Basyaiban, Al-Khan aja udah
udah ada begitu. Ini paling akhir nih, ya gara-gara Imaduddin kan, gara-gara ribut nasab nih kacau, urusan nasab kacau, yang palsu-palsu nyari kesempatan dia. Nah begitu. Jadi harus ngerti, jangan sampai. Kenapa? Karena Nabi seperti itu, kata Nabi. Ya, man habba ahlu baiti dakhala jannah. Jadi masalah hati kita, masalah hub, cinta kita ke keluarga Rasulullah, ya, walaupun habaib ya kudu cinta sama habaib. Hati-hati Rasulullah. Kita memahami tentang aturan keluarga Nabi ini, hati-hati. Ya, Nabi sumpah Rasulullah, "Lau anna Fatimah binta Muhammadin sarakat laqattu yadaha." Dikatakan Nabi. Bayangkan dulu. Jadi andai kata Fatimah putriku mencuri, akan langsung Nabi yang potong tangannya. Begitu itu. Maka diriwayatkan oleh Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid bin Syekh Abi Bakar Tarim, ya, mudir pondok pesantren Darul Mustafa, gurunya Habib Munzir, ya, gurunya Habib Munzir Al-Musawa, Allah yarham. Itu dia pimpinan majelis Rasulullah. Ada lagi Nurul Mustafa, Habib Hasan bin Ja'far. Ini Habib Hasan ini diriwayatkan satu guru sama anak. Dia pernah belajar katanya di Kidimyati, Pandeglang. Ya, anak juga tahun 2000 sekian itu, 2001 pernah ke sana ke Banten begitu. Nah, jadi diriwayatkan Umar bin Hafid, bangsa Arab ketika itu nggak percayai Fatimah ini nyuri. Paham nggak? Jadi ada faham yang memahamkan kepada kita nih bahwa ahlul bait Rasulullah bisa nggak benar. Itu Ibn Taimiyah atau faham daripada Syekh Muhammad Shalih Utsaimin. Ini Wahabi, aliran firqah yang dolal. Selalu hadis yang disampaikan kullu bid'atun dhalalah wa kullu dhalalatun finnar. Dia nggak paham bid'ah. Bid'ah ini kalau kita kerjakan apa mubah, bukan bid'ah. Apa yang kita kerjakan, kita diazanin ketika lahir. Apa yang kita kerjakan maslahatud din, itu dari sebab kita diazanin, khalas sudah, nggak usah dipikirin. Nah, apapun ajaran yang nyimpang itu bid'ah. Syiah la'natullah bid'ah, termasuk Salafi Wahabi bid'ah. Na'udzubillah, Ahmadiyah punya Nabi itu, ya, itu firqah aliran dhalal finnar kata Rasul. Itu hadis ada di kitab Ajami'us Sahih. Hadis setelah babun nikah. Itu hadis setelah bab nikah. Qala Rasulullah an-nikahu sunnati, man taraka sunnati falaysa minni. Itu hadis riwayat Imam Bukhari. Terus sambung Imam Muslim, kullu bid'atun dhalalah wa kullu dhalalatun finnar. Itu ada kitabnya. Jadi itu yang dikatakan ajaran Nabi Muhammad, termasuk kita untuk mengenali yang benar zuriyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Susah dia begitu. Kita secara zahiriyah aja mandengnya, ya, secara zahiriyah aja, secara ahkam, secara hukum begitu. Jadi hati-hati. Andai kata seorang melihat dia bernasab ke Rasulullah, kita ngeh dulu benar nggak dia nasabnya ke Nabi Muhammad SAW. Orang aku Habib nggak sembarangan, harus punya nasab. Habib Husain bin Tahir, anak ngerti Habib Husain, dia punya ami alim luar biasa. Adik atau kakaknya Habib Tahir, Habib Naam, itu begitu. Anak punya bibi, bukan laki-laki, bibi anak. Oh, Syarifah adik abah anu pinter dan nih perempuan no. Bayangkan dia laki-laki, masya Allah. Jadi kita dididikan perempuan, oke, Sayyidina Ali Zainal Abidin As-Sajjad, dididik Sayyidah Zainab, ya, adik Sayyidina Husain radhiyallahu anha. Nah itu, kenapa kita hidup seperti ini? Untuk kita mendapatkan hasil, untuk kita mendapatkan genggam agama Nabi SAW, untuk kita diaku umat Rasulullah, untuk kita diaku umat Nabi Muhammad, ya. Jadi apa-apa yang benar udah itu hak, benar. Ya, apa-apa yang salah difahami, dan jangan sampai segala sesuatu yang batil, ya, jadilah sifat, jadilah pikiran. Itu su'dhan. Husain tadi masya Allah nerangkan, jangan punya su'dhan, harus husnudzan. Nah, terutama dalam kita melihat ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati. Ini Wahabi ini jadi masalah sepanjang zaman, dimusuhi kita. Ulama Ahlus Sunnah benci, ya, itu gara-gara apa? Dan kata dan semua firqah dhalal itu, aliran sesat, Syiah la'natullah, semua itu. Kita Ahlus Sunnah, kita ngikuti ulama-ulama yang dikatakan membawa hubbir Rasul, membawa kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus dikatakan Rasulullah seperti itu. Ya, kita ngerti terus aturan-aturan yang Nabi khabarkan kepada kita, hadis itu, sampai kita sekarang ini yang Rasulullah katakan taraktu fikum mutsaqalain,
Al-Quran was sunnah. Itu sunnah Nabi Muhammad. Dan Nabi sampaikan pula dalam riwayat Muslim, Al-Quran wa itrati ahlu baiti. Dan Rasulullah juga sampaikan kepada kita untuk kita menjaga ahlul bait Rasulullah, bahkan zuriyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah hidup. Lah kalau kita nggak amanah gimana Habib? Naam, diterangkan di zaman itu ciri tanda orangnya benci ahlul bait, munafik. Ya kita munafik. Kenapa? Karena kita khianat. Pengkhianat ini munafik. Orang khianat, orang berkhianat, orang nggak tepat janji, orang kadzab, pendusta, munafik. Jadi munafik ini nggak kudu-kudu orang benci ke keluarga Nabi. Munafik ini kita nggak amanah, kita nggak berusaha menjaga keluarga Rasulullah SAW. Man mata buhtu ali Muhammadin mata kafiran, dikatakan. Jadi begitu. Kalau orang bukan habaib, dia mau bagaimana ya udah, nggak ada urusan sama habaib. Jangan terpengaruh. Wali Songo Sayyid, ya Wali Songo ini dari Alwi Amal Faqih, keturunan dari Alwi Amal Faqih. Jadi ribut-ribut nasab, ribut sana, nggak usah bawa-bawa Wali Songo, nggak usah bawa-bawa habaib daripada Pak Alawi. Nggak lucu, nggak pantas. Ini urusan agama, bukan tontonan. Agama tuntunan agama itu yang memberikan kita rusyad, kemenangan. Dunia digobol ibadah kita. Allah sudah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Oh, takwa kita nih, orang takwa ke Allah. Kita bukan orang gak takwa, hati-hati. Kudu takwa, harus takwa. Allah sudah katakan kalau kemungkinan kita mulia di sisi Allah, jangan kita rendah. Allah gak sama kayak kita. Mukhallafatul lil khawadith. Kalau kita kira-kira ke kanan atau ke kiri, Allah langsung ke kanan-kanan, kiri-kiri. Itulah yang dikatakan. Maka ketika akad nikah nih. Ente tanya semua orang alim, para yai, para habaib sepuh, ente tanya, doa di mana paling ijabah? Setelah Ka'bah akad nikah. Begitu. Kenapa? Saya terima nikahnya, terima. Udah, enggak pakai enggak. Nah, paham? Itu yang dikatakan kalau sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika akad nikah langsung Allah yang menikahkan nih orang dua, begitu. Faham? Itu yang dikatakan aqdatun nikah. Doanya paling ijabah setelah doa di depan Ka'bah. Begitu. Jadi orang hidup wa tawassaw bil haqi, selalu membawa apapun yang benar, gak usah takut urusan benar. Urusan salah udah gak usah banyak ngomong, lu salah gitu. Ya, urusan yang benar jangan pernah takut. La khaufun alaihim. Lihat aulia-aulia Allah Subhanahu wa taala, walahum yahzanun. Dan enggak pernah kita diajarin jadi penakut. Ya, enggak pernah diajarkan jadi penakut. Sedau alal kufar Rasulullah Muhammad SAW, tegas Rasulullah. Enggak pernah takut. Ente orang mau ke surga ngapain ente takut? Ente orang mendapatkan miftahul jannah. Ente ngerti syahadat, ente kenal Allah, kenal Rasulullah. Kenapa ente takut? Ente kenal ahlul bait Rasulullah, ente di barisan habaib, kenapa ente takut? Ente hubbi ali Muhammad, cinta keluarga Nabi Muhammad, kenapa ente takut? La khaufun, bukan ente, jangan ente takut selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tatanan, tuntunan diri Muhammad, agama Rasulullah Nabi Muhammad SAW, sehingga kita mengikuti insyaallah. Karena kita hubbi ali Muhammad, cinta kepada keluarga Rasulullah, mendapatkan barakah dari ilmu mereka radhiyallahu anhum. Bahkan mendapatkan karamah Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, qaddasallahu sirrahu waliyullah. Ana punya guru Kiai Muhammad Dimyati. Kiai Muhammad Dimyati Pandeglang ini, Banten ini, dia ini bertarekah Syadziliyah. Ini Abu Hasan As-Sadzili Ali ini radhiyallahu an, itu memang orang keramat. Bayangkan di kapal di tengah laut ketiduran mimpi Rasulullah, bangun-bangun bikin hizb bahar. Luar biasa. Jadi bukan orang sembarangan. Mimpi ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, langsung terbangun dia bikin hizb bahar. Itu ma'ruf, hizb itu kebal, orang bisa nggak kena benda tajam. Jadi bukan sulap-sulapan. Ini memang ada hikmah daripada Imam As-Sadzili radhiyallahu an, hizbul bahar dikatakan seperti itu. Jadi kita hidup ini apa? Yafrah, senang. Qul bi fadlillah, sama pemberian Allah. Wa bi rahmatihi, karena rahmat Allah, pemberian segala kesenangan hati ini karena rahmat Allah. Fa bidzalika falafrahu. Jangan enggak karena itu, jangan enggak karena Allah, jangan enggak karena Nabi Muhammad, jangan enggak karena diri kita sendiri, ngertinya Allah, ibadah kita kepada Allah, kita senang. Nah, ini syirik, hati-hati.
La dzalmun kafar, dikatakan orang ini akan tersesat dan akan kafir, mati su'ul khotimah. Na'udzubillah min dzalik. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dikatakan. Orang yang akan selamat yang mati baca 2 kalimat syahadat. Orang yang selamat yang mati apa? Siapa mati ini? Anak punya anak, Abu Husain punya cucu. Ya, terus nanti mati ditahlilin no sama anak Abu Husain. Wah, kita udah tua no. Udah kumis, udah pada jenggotan apa segala macam, udah pada ubanan apa. Wah, masya Allah. Amin. Allahumma amin. Orang yang senang insya Allah kumpul sampai ke surga, di barzah terus di alam kubur bakal kita melihat keberkahan zuriyah Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.